Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Yuk, tanpa lama-lama langsung saja ke soalnya. Nah, pada soal ini kita diminta untuk apa ini kira-kira ya? Kita diminta untuk mengetahui kuat arus I. Oke, kuat arus I. Kuat arus itu di mana? Di sini. Nah, di situ artinya adalah kuat arus total karena ini adalah cabang utama atau aliran utama, belum di sini. Kalau di sini atau di sini itu merupakan arus cabang. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Nah, karena di sini hanya terdapat angka-angka seperti ini saja dan gambar rangkaian listrik, kita namai saja. Yang ini namanya R1, yang ini nama R2, ini R3, dan ini adalah R4. Nah, bagaimana sih cara menamainya? Bebas, kalian suka-suka menamainya bagaimana, yang penting konsisten dan kalian harus selalu ingat. Nah, di sini kita tulis nih yang diketahui, yang kita identifikasi yang mana. R1 itu nilainya 4 ohm, R2 itu nilainya 6 ohm, R yang ketiga itu nilainya berapa? 6 ohm, R yang keempat itu nilainya adalah 1 ohm. Nah, yang diketahui lagi di dalam soal adalah ini. Rangkaiannya ini diberikan tegangan sebesar 12 volt. Berarti V-nya atau tegangannya 12 volt. Nah, di sini tidak ada hambatan dalamnya, yang bentuk R kecil itu tidak ada kan? Berarti tidak usah. Oke. Nah, setelah kita identifikasi, kita langsung untuk menyelesaikannya, yang mana kita perlu memahami dulu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dimana pada gambar ini adalah rangkaian gabungan, yang mana gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralelnya itu yang mana? Yang ini, R2 dan R3 itu merupakan rangkaian paralel. Nah, setelah rangkaian paralel ini kita selesaikan, terus R1 dan rangkaian paralel ini dan R4 itu dinamakan sebagai atau bisa dikatakan sebagai rangkaian seri. Oke. Nah, langkah pertama atau langkah-langkah yang kita perlu selesaikan atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan kasus ini yaitu satu, apa? Cari rangkaian paralelnya. Cari nilai hambatan paralelnya. Oke. Yang kedua, cari hambatan totalnya. Yang mana hambatan total pada kasus ini adalah bisa disebut juga dengan hambatan seri. Nah, selanjutnya setelah kita mencari R paralel, terus R total, terus cari barulah kita bisa cari arusnya. Listrik. Yuk, setelah kita mengetahui step-stepnya, yuk kita selesaikan satu persatu. Yang mana kita lalui step yang pertama, yaitu mencari hambatan paralel. Nah, karena hambatan paralel berarti kita menggunakan persamaan 1/R paralel sama dengan pada kasus ini. Ingat, pada kasus ini bagaimana? 1/R2 ditambah 1/R3. R2 R3. Oke. R2 R3 ini adalah pada kasus ini, yang mana R2 dan R3 itu disusun secara paralel. Nah, kalau di kasus yang lain ya tergantung kasusnya bagaimana, kita lihat di soal berikutnya saja. Oke. Nah, ini merupakan persamaan dari rangkaian paralelnya. Nah, yuk kita selesaikan. 1/R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/6. Nah, 6 dengan 6 kan bawahnya sudah sama, ya kan? Berarti ya udah 1/R paralel sama dengan 6. Oke. Karena yang bawah ini sudah sama. Oke, tinggal 1 ditambah 1 2. Nah, R paralel kan di bawah nih posisinya, berarti kita kalikan silang, berarti
2R paralel sama dengan 1 kali 6, 6. Sehingga R paralelnya nilainya adalah 6 bagi 2, yaitu R paralel sama dengan 3 ohm. Nah, itu merupakan nilai dari R paralel atau hambatan paralel. Yuk lanjut ke step yang kedua, yaitu mencari hambatan total atau R total, yang mana R total itu merupakan rangkaian seri. Berarti R total sama dengan R1 ditambah R paralel ditambah R4. Oke, sehingga ini merupakan rumus saya. Kita kotakin dulu biar kalian paham. Sehingga R totalnya sama dengan R1 nya berapa? 4. Terus R paralelnya itu 3 ditambah R4 nya itu 1. Sehingga R totalnya nilainya adalah berapa? 8 ohm. Betul? Betul tidak? Ya kan? 8 ohm. 4 tambah 3 7 tambah 1 8 ohm. Nah, itu merupakan R totalnya atau hambatan totalnya. Selanjutnya, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga adalah cari arusnya dengan persamaan V sama dengan R dikalikan I. Nah, V ini merupakan tegangan, R adalah hambatan, I adalah arus. Karena I yang ditanyakan di soal adalah I total, ini total ya. Berarti hambatannya adalah hambatan total. Oke? Sehingga V-nya berapa? V-nya 12 sama dengan R totalnya adalah 8 dikalikan I. Nah, sehingga I-nya sama dengan 12 dibagi 8. Oke. I-nya berapa jadinya? Sorry ya. Nah, dibagi 4 berapa? 3 dibagi 4 berapa? 2. 3 per 2 berarti 1,5. Satuannya jangan sampai lupa, ampere. Oke. Jadi kuat arus I pada soal ini bernilai 1,5 ampere. Oke. Jika kalian masih bingung, tulis saja di kolom komentar, atau jika kalian mau les privat dengan saya juga bisa hubungi saya. Kontak person saya ada di description box. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal yang berikutnya ini yang ditanya lagi-lagi adalah kuat arus ya pada ampere meter. Siapa tahu ampere meter itu apa? Ampere meter adalah alat ukur arus listrik. Di mana alat ukur arus listriknya dipasang di sini. Nah, di sini itu artinya adalah apa? Arus total, yang mana bukan merupakan arus cabang. Kalau arus cabang lagi-lagi di sini ya, ini kan merupakan percabangan ya. Dari sini nyabang menjadi 2. Nah, tapi kalau di sini adalah arus totalnya. Oke. Nah, kita perlu mengidentifikasi dulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah menamai atau melabeli hambatan-hambatan yang ada pada gambar tersebut. Misalnya bebas saja namanya, misalnya ini R1 ya kan. Terus yang bawahnya ini adalah R2. Yang ini merupakan R3. Namanya bebas saja, yang penting kalian paham apa yang kalian tulis. Nah, R kecil ini merupakan hambatan dalam. Nah, hambatan dalam ini adalah hambatan yang ada pada kabel atau rangkaian atau suatu sistem. Tapi di situnya saja ya, yang saya bilang pada soal yang sebelumnya. Oke. Nah, yuk kita identifikasi yang mana R1 itu nilainya adalah 10 ohm, R2 itu juga 10 ohm, R3 itu merupakan 4 ohm, hambatan dalamnya atau R kecilnya adalah 1 ohm, dan E-nya, E ini merupakan tegangan atau GGL. Oke. Nah, E-nya atau V-nya itu sama dengan berapa? 40 volt. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi soalnya, kita perlu mengetahui juga langkah-langkah apa saja yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan kasus ini. Yang pertama yaitu kita harus cari
cari apa? R paralelnya. Nah, pada kasus ini R paralelnya adalah R1 dan R2. Ingat, setiap kasus memiliki penyelesaian masing-masing. Pada kasus ini, R paralel atau rangkaian paralelnya itu ada di R1 dan R2. Setelah itu, kita langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua itu kita cari apa? R totalnya. Oke. Nah, yang ketiga kita cari apa? Arus listriknya. R total pada kasus ini juga merupakan atau juga berjenis juga merupakan jenis rangkaian seri seperti itu. Oke. Nah, setelah kita memahami step-stepnya, yuk kita selesaikan langkah yang pertama, yaitu cari R paralelnya. Yang mana? Gimana? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R berapa? 2. Nih, pada kasus ini R paralel lagi-lagi pada R1 dan R2. Itu saya tekankan ya, di situ setiap kasus memiliki penyelesaian masing-masing. Yuk kita selesaikan. 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 pada 1 per 10 ditambah 1 per 10. Nah, di sini yang bawah ya itu sudah sama, berarti lebih mudah. R paralel sama dengan 10 kan, gini 10 yang bawah. Berarti tinggal 1 tambah 1 itu 2. Nah, R paralelnya itu berada di bawah, berarti kita perlu kalikan silang, berarti 2 R paralel sama dengan 1 kali 10 10, sehingga nilai R paralelnya itu 10 per 2, yaitu R paralelnya atau hambatan paralelnya adalah 5 ohm. Nah, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita perlu mencari R total yang mana berjenis rangkaian seri. Yuk kita selesaikan R total yang mana R3 ditambah R paralel ditambah R kecil. Nah, seperti itu ya. Yuk kita selesaikan. R total sama dengan R3 nya 4, R paralelnya 5 ditambah R kecilnya atau hambatan dalamnya 1, sehingga R totalnya bernilai 10 ohm. Nah, seperti itu ya. Langkah yang terakhir adalah mencari arus, atau barulah kita bisa mencari arus. Persamaannya bagaimana? V atau tegangan atau GGL sama dengan R hambatan kali arus. Yang ditanya adalah arus total, berarti R-nya atau hambatannya juga merupakan hambatan total. Sehingga V-nya berapa? 40 sama dengan R totalnya berapa? 10 dikalikan dengan I. Sehingga nilai I-nya sama dengan 40 dibagi 10. I-nya berapa? 4 ampere, seperti itu. Nah, kuat arus pada ampere meter di soal ini sebesar 4 ampere, seperti itu. Oke. Nah, masih ada yang bingung? Nah, kalau masih ada bingung, tulis saja di kolom komentar, nanti akan saya usahakan jawab ya. Oke, mungkin cukup sekian videonya dan bye-bye.